Drummer Posan Tobing kembali mendatangi Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang dituduhkannya kepada personil band Kotak, yaitu Tantri, Chua, dan Sela. Pasca somasinya tadi gubris 3 personil Kotak, Posan memang melaporkan mantan rekan satu bandnya itu ke Polda Metro Jaya pada 6 September lalu. Posan tidak terima lantaran somasinya yang berisi larangan untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaannya seolah diabaikan oleh Tantri, Chua, dan Sela. Faktanya, sejak somasi ketiga yang dilayangkan awal Juli lalu, band Kotak masih menyanyikan lagu-lagu ciptaannya saat off-air di sebuah daerah. Posan mengaku punya video penampilan Tantri, Chua, dan Sela yang menyanyikan lagu ciptaannya pada 16 Juli lalu. Lantas apakah video itu disertakan sebagai bukti untuk menjerat personil band Kotak? Ada bukti video, ada somasi terbuka kita, terus foto-foto, terus album yang dari 2010 ya, 2010. Surat resmi dari LMK. Ya, surat resmi dari LMK bahwa lagu-lagu yang diciptakan secara bersama-sama itu tercatat di WAMI. Tantri, Sela, dan Chua, ini tuh udah zaman media sosial, iya nggak sih? Ini udah zaman dimana apapun yang dilakukan tercatat di digital. Itu orang juga tahu itu lagu siapa-siapa aja. Lu tetap bawain tanpa mengindahkan hak moral gua, itu gimana ya, saya nggak habis pikir sih. Udah dilapor ke kepolisian tanggal 6 sampai sekarang masih dibawain juga. Konflik Posan versus band Kotak memanas sejak Posan memilih hengkang dari grup band yang turut dibesarkannya itu. Posan mengaku sempat nyaris baku hantam dengan Sela, gitaris Kotak, karena masalah penting yang enggak diungkapkannya ke hadapan publik. Yang pasti, Posan sakit hati lantaran Tantri dan Chua auto membela Sela sebelum konflik itu dimediasi oleh manajemen Kotak. Daripada bertahan di Kotak, namun perang dingin dengan Sela, Tantri dan Chua, Posan memilih keluar. Sejak itulah, Posan melarang band Kotak untuk menyanyikan lagu ciptaannya, baik yang ia ciptakan sendiri maupun yang diciptakan bersama personil Kotak lainnya. Sayangnya larangan itu tadi gubris band Kotak. Posan malah merasa diolok-olok lantaran band Kotak tetap menyanyikan lagu ciptaannya dengan mengubah syairnya tanpa izin. Bekas teman saya tuh, Tantri, Sela, dan Chua, sebagai manusia biasa saya memaafkan kalian. Tetapi ini kan negara hukum. Proses hukum terus berjalan. Toh di media sosial, masyarakat juga banyak tahu. Semua udah tahu urusan ini. Bahkan gara-gara urusan ini jujur aja, hater saya tuh udah gak tak karu-karuan. Banyak banget yang mengira saya tuh mau duitnya. Lagu itu adalah pemiliknya itu satu kesatuan. Misalkan pemilik lagu itu 2 orang, 3 orang, 4 orang. Iya, semua harus mendapatkan izin untuk biar lagu itu dibawakan. Lagu itu harus diberikan izin sama penciptanya. Penciptanya 3 orang, izin ke 3 orang. Kalau salah satu tidak memberikan izin, ya lu jangan main bawa-bawain aja. Selesaikan dulu dong. Kan ada sebab, ada akibat, ya nggak? Nggak mungkin ada api kalau tidak ada asap ya. Dalam laporannya, Posan dan kuasa hukumnya berusaha menjerat Tantri, Chua, dan Sela dengan pasal 9 ayat 1 Jungto, pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Jika terbukti melakukan pelanggaran hak cipta, Tantri dan kawan-kawan terancam hukuman maksimal 2 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Mungkinkah karena ancaman hukuman dan denda yang terbilang ringan untuk ukuran band sekali berkotak, Tantri, Chua, dan Sela seolah menyepelekan lagu ciptaan Posan? Tidak ada di Indonesia ini yang kebal hukum. Jadi kita mari berproses. Dan lu Sela, lu harus bikin perhitungan sama gua. Lu satu-satunya founder Kotak di sana. Ingat, di luar ada founder Kotak masih 3 orang. Ya. Ada gua, ada Ices, dan ada Pare. Lu harus bikin perhitungan sama 3 orang ini, Sela. Lu jangan makan sendiri. Ya, lu inget omongan gua. Lu jangan makan sendiri. Ingat nama Kotak itu siapa yang bikin? Nama Kotak itu yang bikin namanya Pare, vokalis Kotak pertama. Ingat kerabat Kotak itu siapa yang bikin namanya? Kerabat Kotak itu yang bikin nama nih, gue, ya. Ingat merchandise Kotak, fans Kotak,
base camp kotak di mana? Ya, itu di Taman Mini, di studio gua yang gua bela-belain ngutang sana sini biar kita punya base camp. Lu juga ingat itu logo kotak yang begini tuh, yang selama ini lu pakai, lu jual dan lu nggak peduli siapa yang bikin. Itu Kang Dini MR tuh. Lu harus perhitungan sama dia tuh, perhitungkan dia. Jangan lu makan sendiri, bro. Belum usai kasus video asusila berdurasi 47 detik, artis Rebecca Klopper harus berurusan dengan kasus yang lebih berat terkait kasus video asusila jilid 2. Setelah video berdurasi 47 detik, Satu Indonesia kembali heboh oleh 2 video asusila yang diduga juga diperankan oleh mantan kekasih Fadly Faisal ini yang masing-masing berdurasi 1 menit 48 detik dan 10 menit 54 detik. Berbeda dengan video asusila jilid 1, video asusila jilid 2 yang diduga diperankan Rebecca dituding dilakukan secara profesional dalam arti ada yang merekam dan mendistribusikan video itu untuk kalangan terbatas. Dengan alasan itulah, pengacara Zainul Arifin yang selaku Ketua Aliansi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI melaporkan Rebecca ke Polda Metro Jaya Selasa lalu. Kami mendatangi Polda Metro Jaya terkait dengan SPKT membuat sebuah laporan polisi terkait dengan dugaan peristiwa pidana yang dilakukan oleh seseorang berprofesi sebagai artis atau public figure dengan inisial RK. Adapun yang kami laporkan terkait dengan bukti video dengan berdurasi 10 menit 52 detik dan 1 menit 58 detik. Dalam menegakkan hukum dan moral bangsa, Almi memang tidak tebang pilih dalam melaporkan kasus hukum. Sebelumnya ada Oklin-Via, judi online, dan kasus produksi film porno di Jakarta Selatan yang dilaporkan Almi. Kini Zainul Arifin merasa perlu memberikan efek jerak kepada Rebecca, terekam dan penyebar video asusila itu ke media sosial. Bagi Almi, Rebecca patut dicurigai sengaja membuat video asusila lantaran sudah ada 3 video yang beredar dan artis blasteran Australia itu sangat sadar kamera pada 2 video asusila yang beredar belakangan. Sebelum kita membuat laporan polisi kan kita koordinasi, konsultasi sama kawan-kawan IT yang menyatakan bahwa ini ada unsur kesengajaannya karena di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE itu barang siapa dengan sengaja ya. Maka dari itu patut diduga buat video yang dia buat dengan sengaja, tapi terkait dengan penyebarluasan apakah itu disengaja atau tidak, karena di dalam undang-undang itu kan unsurnya mendistribusikan dan ya, dia bukan atau, dan mentransmisikan, artinya yang membuat dan yang menyebarluaskan. Kalau RK tidak kena terkait dengan menyebarluaskan, tapi dia kena terkait dengan membuat konten video. Karena peristiwa ini dilakukan berulang kembali, sebelum kita menyampaikan laporan polisi, barang tentu kami sudah berkoordinasi dengan para ahli terkait dengan apakah betul-betul ini konten video beliau ataukah bukan. Terkait kasus video asusila jilid 1 yang berdurasi 47 detik, kabarnya pihak penyidik sudah meringkus penyebar video itu. Fakta itu diungkapkan oleh Sandi Arifin, kuasa hukum Rebecca. Sandi yang mengawal laporan ke polisi, kabarnya gagal melakukan restoratif justice dengan pelaku penyebar video. Lalu benarkah penyebar video yang sudah diamankan pihak berwajib itu juga berperan pada penyebaran video asusila jilid 2 yang diduga diperankan Rebecca? Pada kesempatan ini, saya, Rebecca Klopper, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, saya mohon maaf juga kepada keluarga saya, termasuk juga Fadly Faisal dan keluarga yang turut menjadi korban dengan adanya berita tersebut. Permasalahan ini sudah saya laporkan kepada polisi di Bareskrim pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 untuk memperoleh penanganannya. Adanya pelaku yang sudah diamankan, tadi saya sudah mengkonfirmasi ke pihak penyidik bahwa memang benar sudah ada pelaku yang diamankan dan kami berterima kasih kepada pihak kepolisian, khususnya Bareskrim Cyber Polri. Tapi karena memang saya tidak ada kapasitas dulu untuk menyampaikan lebih lanjut
pelakunya itu siapa dan proses berikutnya seperti apa. Nanti dalam waktu dekat pihak kepolisian insya Allah akan melakukan rilis. Saya sempat kemarin sudah koordinasi ke penyidik, saya bilang apakah pelakunya sudah ditangkap? Penyidik bilang belum ada, karena info mereka bahkan bertanya itu penyidik yang mana melakukan penangkapan. Gara-gara kasus video asusila, Rebecca dijerat pasal berlapis, yaitu diduga melanggar Undang-Undang ITE dan pornografi. Selain terancam pidana 7 tahun penjara, Rebecca juga harus kehilangan karir dan kehidupan pribadinya. Setelah putus dari Fadly Faisal, kabarnya sejumlah rumah produksi menjauhi Rebecca. Kemudian pasal berlapis yaitu pasal terkait dengan Undang-Undang Pornografi, pasal 4, junto pasal 10, kemudian terkait dengan junto pasal 42 terkait dengan Undang-Undang Pornografi, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan denda 6 miliar rupiah.